Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali saat ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat. Kita dapatkan di dalam Amsal 6 ayat 16 dan 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Saya beri tema perkara yang dibenci Tuhan. Saudara sekalian, sudah berapa lamakah hidup kekristenan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh? Ada orang yang mengenal Tuhan baru 1 tahun, tapi dia lebih dari orang yang sudah mengenal Tuhan selama 10 tahun. Tingkat pengenalan seseorang kepada Tuhan itu ternyata tergantung dari kedekatannya yang dibangun dengan Tuhan. Jadi kedekatan kita yang kita bangun dengan Tuhan itu akan menyatakan tingkat pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti berusaha untuk dekat kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi seseorang, pasti kita ingin mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kesukaan orang itu atau hal-hal apa yang tidak menjadi kesukaannya. Kita pasti cari tahu hal itu. Dan kita tahu demikian pula halnya apa yang menjadi kebencian Tuhan yang ditulis di dalam Amsal 16 sebetulnya sampai 19, tetapi kita hanya Amsal 16 sampai 17. Pertama adalah mata yang sombong, mata sombong. Yang menjadi kebencian Tuhan yang pertama mata sombong. Mata itu adalah sesuatu yang kita pergunakan untuk memandang. Itu adalah mata. Mata sombong yang dimaksud di sini juga berbicara tentang cara pandang kita yang salah terhadap orang lain, terhadap sesuatu. Dan juga mata sombong itu kalau kita melihat orang lain itu selalu salah, tidak ada yang benar. Dan hanya dirinya sendiri kita merasa itu yang benar. Tuhan membenci mata yang sombong. Juga mata sombong itu mengatakan bahwa jika mata kita terang, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Injil Matius, kalau mata kita terang, maka seluruh kehidupan kita akan menjadi terang. Mata itu adalah pelita tubuh, adalah terang yang boleh menerangi jalan hidup kita. Mata itu adalah pelita bagi perjalanan hidup kita. Cara pandang kita terhadap masalah yang salah membuat kita putus asa. Ketika kita salah memandang masalah, kita seperti memegang masalah itu dengan erat
Dan masalah itu membuat kita sangat berat. Cara pandang kita yang salah terhadap orang lain dapat menyebabkan kita salah mengenal dan memahami Tuhan. Cara pandang kita terhadap Tuhan sangat penting untuk kita pahami supaya kita beroleh pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Jadi kalau cara pandang kita benar, kita akan mengetahui bagaimana cara pandang kita terhadap Tuhan. Yang kedua, yang menjadi kebencian daripada Tuhan adalah lidah dusta. Lidah dusta berbicara tentang perkataan kita. Seberapa sering kita mempermainkan Tuhan dengan lidah kita. Pada waktu kita mengalami cinta Tuhan yang pertama-tama, seringkali kita berjanji, saya mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Waktu saya pertama mengalami cinta Tuhan, waktu saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, waktu itu saya berjanji, Tuhan, saya mau menjadi hamba Tuhan. Ternyata menjelang waktu sudah cukup lama, saya tidak menepati janji itu. Saya pikir saya tidak mau. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi guru sekolah minggu saja. Itu yang Tetapi Tuhan itu selalu berbicara kepada saya. Pada waktu saya di sekolah Alkitab, saya pun janji, Tuhan, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya pulang, saya mau jadi aktivis gereja, tapi tidak mau jadi hamba Tuhan full time. Waktu itu berkali-kali saya ditimpa dengan kesulitan karena saya tidak taat kepada Tuhan. Saya lupa dengan janji, dengan lidah saya kepada Tuhan. Maka waktu itu saya sadar, sebagai anak Allah, sebaiknya kita memiliki lidah yang suka bersaksi. Jangan lidah yang dusta, tetapi lidah yang suka bersaksi. Itu ditulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Lalu kita harus memiliki lidah seorang murid. Itu terdapat di dalam Yesaya 50 ayat 4. Saya tidak akan membacakan. Yesaya 50 ayat 4 yang memberikan perkataan, yang memberikan. Lalu kita tahu selanjutnya perkataan yang memberi semangat baru, dan lidah yang lemah lembut itu harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam Amsal 15 ayat yang keempat dikatakan, kita harus mempunyai lidah yang lemah lembut, lidah seorang murid yang memberi perkataan yang semangat baru dan lidah yang lemah lembut. Amsal 15 ayat 4. Lalu apa yang menjadi kebencian Tuhan? Yang ketiga adalah tangan yang menumpahkan darah. Apa itu tangan yang menumpahkan darah orang lain yang tidak berdosa? Artinya tangan yang menumpahkan darah orang lain tidak berdosa itu sama artinya dengan pembunuh. Kita tidak membunuh orang secara langsung, mungkin dengan pisau, dengan pedang dan sebagainya. Tapi dengan kata-kata kita ini seringkali membuat kita sudah membunuh.
ada seorang anak, hanya dia kata-katanya kepada ibunya begitu kasar sehingga membuat ibunya itu sakit hati sampai dia meninggal karena perkataan dari anak itu. Jadi kita tahu tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak berdosa itu sama artinya dengan pembunuh. Bukan hanya sekedar orang itu membunuh secara lahiriah, tetapi membunuh dengan kata-kata, pembunuh secara fisik. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 dan sampai 16. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 14 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada seorang pembunuh. Kita seringkali bukan membunuh secara jasmani, tetapi dengan kata-kata yang menyakitkan orang, membuat orang begitu sedih sampai dia sakit. Itu artinya pembunuh. 3 hal ini yang menjadi kebencian Tuhan sebetulnya sampai ayat 19, tapi kita hanya baca 3 hal ini. Biarlah kita tidak melakukan hal-hal ini. Apa yang menjadi kebencian Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita seperti di dalam Amsal Sulaiman ini dikatakan supaya kita tidak melakukan perkara yang dibenci oleh Tuhan, tapi biarlah kita menggunakan hidup kita, mulut kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberi kekuatan, kesaksian hidup kita kepada orang lain supaya mereka boleh dikuatkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Jangan lupa kita menghafal ayat yang sudah kita baca. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami untuk senantiasa melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki menurut firman-Mu, dan kami tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki. Sebab itu berikan kepada jemaat-Mu, berikan kepada kami semua kekuatan untuk melakukan firman-Mu dengan setia, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh menjadi berkat buat kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Berkati Ibu Gembala kami. Berkati call center yang dengan setia melayani kami. Semua jerih lelah mereka Engkau ganti dengan berkat yang melimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolonglah jemaat GPDI El Shaddai sebagai orang-orang pilihan Allah
yang Engkau kuduskan dan kasihi, supaya dapat senantiasa mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.